Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Erlangga Aditya. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau disebutnya saya akan memberi tutorial cara membuat kalkulator menggunakan aplikasi MATLAB. Oh ya, sebelumnya bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi MATLAB, kalian bisa download di Google Chrome atau di aplikasi Google dengan cara ketik download MATLAB ya teman-teman. Karena di sini saya sudah ada aplikasi MATLAB-nya, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf jika kedengaran suara berisik karena di luar sini sedang dalam posisi hujan ya. Oke, kita balik lagi. Pertama kita pencet aplikasi MATLAB-nya. Pertama kita tunggu loading. Nah, tampilan udah seperti ini. Bentar, sedang loading ya teman-teman. Bentar, sedang loading. Bentar ya teman-teman. Nah, ketika kalian buka maka tampilannya itu akan seperti ini ya. Sebentar, ini sangat nge-lag sekali ya teman-teman. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Ya, nih. Setelah itu, kalian klik di bagian command Windows, kalian klik GUID. Nah, kalian klik seperti ini ya. Habis itu kalian pencet enter. Oke? Nah, selanjutnya akan muncul nih. Bentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian ingin membuat kalkulator baru, kalian pencet di bagian create new GUI. Jika kalian sebelumnya sudah membuat aplikasi kalkulator, maka kalian tinggal klik yang open existing GUI. Nah, di sini ada beberapa file kalkulator yang telah kalian buat. Nah, contohnya seperti saya. Saya sudah banyak nih membuat file kalkulator nih ya, teman-teman nih. Sudah banyak nih. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat kalkulator sesuai yang saya mau ya, teman-teman. Kita besarkan. Nah, selanjutnya bakal tampilan setelah kalian pencet yang tadi create new GUI, maka tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman nih. Di sini banyak elemen-elemen dari MATLAB tersebut ya, banyak banget. Di sini berbagai elemen ada dan fungsinya pun berbeda-beda pastinya. Nah, maka di sini saya akan coba membuat kalkulator, sebutnya kalkulator tentang perhitungan kecepatan awal batu B agar jatuh bersamaan dengan batu A. Langkah pertama kalian harus membuat sebutnya kayak teksnya, kayak membuat judulnya, judul kalkulatornya. Nah, gimana cara membuatnya? Kalian tinggal klik di bagian elemen yang bertulisan static text. Nah, di bagian static text nih. Oh ya, jika kalian ingin mengubah sebutnya ini tuh di bagian bentar ya, kita undo bentar. Saya lupa menjelaskan. Di bagian ini tuh sebutnya nih, bagian putih ini sebutnya figur ya, teman-teman. Ini bagiannya figur nih. Ada tulisan figur 1 nih. Ini bagian figur. Jika bagian figur ini kalian ingin ubah warnanya menjadi warna yang kalian suka, maka kalian klik di mana saja, mau di sini atau di sini, intinya di dalam bagian figur ini ya, di bagian kotak-kotak yang kecil ini, kalian klik di mana saja, klik 2 kali, maka akan muncul di sini berbagai macam menu. Nah, di sini kalian tinggal pilih color. Setelah itu di sini ada banyak berbagai macam warna. Nah, jika warna yang kalian suka tidak ada di dalam pilihan color ini, kalian tinggal pencet more colors ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan warna yang sebutnya kayak tidak terlalu terang. Yang sebutnya soft lah ya, yang agak gelap-gelap dikit. Kita akan gunakan coklat. Nah, akan seperti ini warnanya ya. Selanjutnya kita akan membuat, langkah pertama itu akan membuat judul teksnya ya. Kita akan menggunakan static text. Langkah pertama itu kita gunakan static text untuk membuat judul dan untuk membuat nama-nama, sebutnya kayak nama-nama rumusnya lah ya, nama-nama rumusnya yang kita perluin untuk membuat kalkulator perhitungan kecepatan awal batu B agar jatuh bersamaan dengan batu A ya. Nah, selanjutnya kita klik ini, kita klik static text-nya, kita pilih bagian sini. Nah, bebas mau di mana aja, yang penting kalian buat serapih mungkin ya. Nah, di sini warna putih nih.
Jika kalian ingin mengubah warnanya menjadi seperti warna figur di sini, nah di sini, maka kalian harus klik 2 kali. Oh iya, sebelumnya mohon maaf tadi karena static text-nya udah saya pencet nih. Static text udah saya pencet. Tadi kan pertama udah saya pencet nih. Nah, itu kan udah kebuat. Nah, saya undo nih. Nah, di sini jadi teksnya itu teks 2. Sebenarnya itu awalnya itu bakalan menjadi teks 1 gitu ya. Teks 1 karena berhubung udah saya pencet, jadinya pas saya pencet lagi ini jadinya tulisnya teks 2 nih. Nah, nanti kita ubah lah ya. Kita ubah menjadi teks 1 ya berurutan. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mengubah warna tersebut, kalian harus ngeklik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin berubah warna, banyak macam-macam menu, macam-macam menunya itu banyak. Tapi di sini kita fokus ketiga aja ya, yaitu mengubah warna, mengubah font, mengubah tulisannya menjadi tebal, dan mengubah teksnya. Menjadi 4, menjadi 4. Maaf, bukan 3, 4, tapi menjadi 4. Ya, menjadi 4 yang kita perluin ya. Yang pertama, kita ubah warnanya. Warnanya menjadi warna inilah, abu. Kita pencet enter atau pencet OK. Nah, warnanya akan berubah. Fontnya kita ganti. Di bagian font size, kita ganti ukuran static text-nya menjadi ukuran 16. Kita ganti ukuran 16. Static text-nya kita ubah menjadi tebal, agar tebal ya, tulisannya ke tebal. Kita ubah menjadi tulisan bold nih, tuh jadi tebal kan? Tebal banget guys. Nah, setelah itu kalian tinggal klik stringnya. Kita ubah namanya menjadi judul kalkulator yang pertama ya, yaitu perhitungan kecepatan batu B agar jatuh bersamaan dengan batu A. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, tadi pas awal itu saya bilang kita akan mengubah tagnya menjadi teks 1. Ya, caranya itu kalian pilih menu tag. Nih, tag. Kalian pencet ini. Kita hapus bagian nomor 2-nya aja, kita ubah menjadi 1. Nih. Nah, kita ubah menjadi 1. Kita ubah menjadi 1. Setelah itu kita pencet static text lagi. Karena tadi berhubung udah kita mulai menjadi jadinya tagnya itu yaitu teks 2, maka selanjutnya kemungkinan akan berubah menjadi teks 3. Tuh, akan berubah menjadi teks 3. Nanti kita ubah lagi lah ya, gampang. Kita ubah secara manual. Oh ya, tag itu bisa kalian ubah sesuai yang kalian mau ya. Cuman itu menurut saran saya sih nggak usah diubah, yang kalian mau udah kayak gitu aja, saran saya sih. Itu saya nyamannya seperti itu. Cuman kalau rekan-rekan pengennya seperti yang rekan-rekan mau, ya udah itu bebas. Oke, kita lanjut. Kita duplikat. Kita buat bagian rumus-rumus yang penting-pentingnya. Nah, di sini kita taruh. Nah, sini kita taruh sini. Wih, kejauhan guys. Nah, sini udah ada 8 ya. Aslinya itu kita nyampe 7 aja. Oke, pertama-tama kita ubah. Seperti tadi. Warnanya juga kita ubah ya guys. Warnanya kita ubah. Kita klik OK. Ukurannya juga kita ubah guys. Menjadi ukuran 12. Saya maunya ukurannya 12. Oke. Untuk ketebalannya nggak usah. Kalau saya nggak usah. Kalau rekan-rekan mau tebal ya bebas. Tebal aja gitu loh. Nah, kita sekarang ini ketik H. Karena bagian rumusnya itu kita akan butuh H. Setelah itu tagnya juga kita ganti menjadi 2. Ketika 2. Nah, teks 2. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, seperti yang ini sama. Kita ubah. Oke. Kita ubah warnanya jadi ini. Terus ukurannya jadi 12. Terus teksnya juga kita ubah. Ini teksnya kita ubah menjadi
DT. Tagnya juga kita ubah jadi 3. Nah, sama seperti ini juga sama ya teman-teman. Ini juga sama, warnanya kita ubah. Nih, warnanya kita ubah. Terus dari font size-nya juga kita ubah. Font size-nya jadi 12. Namanya juga kita ubah. Ini satuannya ya, satuan dari rumus H itu yaitu M, atau bisa kita bilang meter. Taksnya juga kita ubah jadi 4. Nah, taksnya kita ubah menjadi 4. Selanjutnya ini DT. Satuan dari DT itu S ya, atau S itu bisa disebut second. Second itu waktu ya. Oke. Nih, 12. Nah, di sini static text-nya nih kita ubah lagi. Jadi satuan dari DT yaitu S. Taksnya kita ganti jadi 5. Nah, udah. Oh iya, nih di bagian sini, nih di bagian ini nih. Nih, bagian ini itu bagian inputan nih. Bagian ini yang saya buatnya gini. Nih, bagian ini tuh inputan nih. 4 ini nih, H satuannya M, D, DT satuannya S, itu tuh bagian inputannya, oke? Nah, yang sekarang akan kita kerjain ini bagian outputnya. Output itu sebutnya kayak hasilnya ya. Hasilnya ini bagian hasilnya nih. Warnanya kita ganti juga sama seperti tadi. Fontnya juga kita ganti jadi angka 12. Jadi kurang 12. Static text kita ganti jadi V0B. V0B kita ganti. Teksnya juga kita ganti jadi 6. Jadi 6. Kita harus berurutan lah. Kita awalnya juga dari 1 ini. Dari 1, maka akhirnya juga harus 7 ya. Ya enggak? Iyalah, masa enggak guys. Nah, fontnya kita ganti jadi 2. Nah, setelah itu teksnya juga kita ganti. Satuan dari V0B apa? Ya, itu adalah M per second. M per S. M itu meter, S itu second ya guys. Ini 7, taksnya kita ganti. Nah, udah selesai nih. Udah selesai belum? Belum dong. Terus cara inputannya gimana? Cara inputannya? Nah, itu. Langkah kedua itu kita akan membuat inputannya, yaitu dengan icon edit text. Nah, edit text ini kita taruh sebelah sini nih. Ini inputan untuk HM. Untuk H. Untuk H ya. Nih. Inputan untuk H. H satuan M. Nah, ukurannya kita samain aja lah 12 ya. Edit text-nya kita hilangin nih. Tulisan edit text-nya kita hilangin. Habis itu kita enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita duplikat. Nah, kita atur deh. Ini tagnya itu berurutan nih. Edit 1, ini edit 2 nih. Ini khusus bagian inputan nih. Yang ini sampai sini tuh bagian inputan nih. Bagian inputannya. Nah, kita duplikat lagi. Kita taruh di sebelah sini. Nah, taruh sebelah sini. Nah, kalau ini untuk bagian output. Bagian yang ngeluarin hasil perhitungan dari H dan DT. H dan DT. Nah, selanjutnya untuk cara ngitungnya gimana? Nah, nggak mungkin dong kita masukin H-nya berapa, DT-nya berapa, terus nggak ada kayak tombol gitu buat ngitungnya, buat mencetnya, iya nggak? Iyalah, masa enggak? Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita pencet elemen atau icon pas button nih. Kita pencet pas button ini. Terserah kalian mau naruh di sini, di sini, terserah bebas itu mah. Nah, yang penting kalian pakai pas button untuk hitungnya. Nah, kita ubah pas buttonnya, warnanya menjadi ini. Ya, biar berkreasi itu lah ya, bos. Iya nggak rekan-rekan? Iyalah. Nah, kita ubah.
Tulisan pas button menjadi hitung. Jadi hitung ya. Nih, kita menjadi hitung nih. Nah, udah nih. Nah, tagnya itu pas button 1. Nah, setelah kayak gini udah selesai belum? Kalau bagian tampilannya sih udah. Nah, ini bagian tampilan GUI-nya nih udah nih. Nah, langkah selanjutnya kita save dulu ya terlebih dahulu ya agar kita bisa lanjut ngoding, oke? Nah, kita save di bagian di sini kita tulis judulnya bebas. Sebutnya kayak latihan GUI, latihan GUI. Pencet. Nah, kita udah tampil di bagian codingannya. Nah, ini bagian codingannya nih. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kok codingannya banyak banget, Kak? Di sini kok ada hijau-hijau, itu hijau-hijau apa, Kak? Nah, ini tuh emang udah tampilan dari sananya ya. Dari kita buat yang tampilan GUI yang tadi, kita buat tampilan GUI yang ini, itu udah dari sananya, dari situnya ya. Dari tampilan GUI ini. Nah, makanya muncul kayak gini. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kalian mungkin codingannya ditaruh di sebelah mana, Kak? Codingannya harus diapain, Kak? Codingannya eh, yang mana aja, Kak? Di posisinya di mana aja? Nah, codingannya kita taruh di bagian tombol hitung. Tombol hitung itu namanya apa tagnya? Nama tagnya apa nih tombol hitung ini? Namanya pas button 1 nih tagnya. Tagnya namanya pas button 1. Nah, kita cari di sini tag yang pas button 1. Carinya gimana? Nggak mungkin dong kalau misalnya kita scroll terus. Kalau kalian bikin kalkulatornya banyak, menggunakan icon-iconnya capek dong. Kita cari aja lah, cara simple ya. Nih, kalian klik bagian go to nih. Bagian ini kalian klik. Di sini ada function nih, ada function. Kalian cari yang tulisan pas button 1. Nah, ini pas button 1 kita klik. Nah, di bagian bawah ini, di bagian bawah yang hijau ini nih, di bagian sini kita akan menaruh codingannya ya teman-teman. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Nanti kita jelaskan sama-sama. Kita copy CTRL-C, kita balik lagi. Kita balik lagi. Nah, di sini kita CTRL-V. Oke, guys. Nah, ini dia codingannya. Oke, kita jelasin ya bersama-sama. Yang pertama di bagian ini. G sama dengan 9,8. G sama dengan 9,8 ini apa? Ini tuh keterangannya itu percepatan gravitasi, yaitu satuan meter per second kuadrat ya teman-teman. Ini tuh konstanta dari gravitasinya. Nah, bagian ini tuh menetapkan nilai percepatan gravitasi bumi yang akan dipakai dalam perhitungan jatuh bebas. Oke? Nah, yang kedua. Nah, bagian ini H dan DT ini tuh bagian input, mengambil input dari GUI-nya nih, dari GUI yang tadi ini. Yang tadi yang tampilan itu bagian situ. H sama dengan str2 double get handles edit 1. Edit 1 ini dari mana? Edit 1 itu tag yang ada di tampilan ini nih. Ini H. Nah, ini inputannya nih. Tagnya apa? Edit 1. Nah, kita tulis di sini di codingannya. Edit 1. DT juga sama nih. DT apa ini, teman-teman? Maaf nih. Oke. Maaf ya ada gangguan teman-teman, kita lanjut. Nah, bagian DT ini nih. DT ini itu di sini pakai edit 2. Kita lihat inputan DT itu tagnya apa? Edit 2. Nah, ini edit 2 nih. Makanya di sini kita tulis edit 2. Nah, di sini ada validasi input nih. Nah, di sini ada validasi input. Di sini ada tulisan if is none dalam kurung H, if is none dalam kurung DT. Nih. Ini tuh artinya itu jika tidak mengisi angka, jika kita tidak mengisi angka, maka tampilannya itu akan error nih. Inputannya itu akan error. Kalau misal kalian masukin bukan angka, misal contoh nih huruf nih, kalian masukin misal gunung apa atau sampah atau air atau api, itu kalian masukin dalam bentuk huruf, itu tampilannya akan error, inputannya akan error. Maka kalian harus ngisi angka dari 1 kayak gitu, 2, 8, 10 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di bagian ini di bagian ini nih, if H kurang dari sama dengan 0. Nah, itu tuh artinya itu ketinggian harus lebih dari 0 meter. Nih, kalau enggak inputnya itu akan error, atau bisa dibilang if H kurang dari sama dengan 0 itu ketinggian yang tidak boleh 0 atau negatif ya teman-teman. Ini tuh artinya ketinggian tidak boleh
dari 0 atau bisa dibilang negatif ya teman-teman. Nah, sini. Ini handless edit 3. Ini tuh untuk inputannya nih. Ini untuk inputannya agar nanti muncul di edit 3, yaitu di bagian edit 3 tuh yang ini, di bagian outputnya nih. Di bagian V0B, di sini outputnya itu edit 3, yaitu tagnya itu edit 3 nih. Selanjutnya kita lanjut. Nah, sini tulisan if dt kurang sama dengan 0. Kurang 0. Di sini nih. Ini tuh artinya jeda waktu tidak boleh negatif nih. Ini tuh jeda waktu tidak boleh negatif nih. Kalau misalnya negatif, inputannya bakalan error, teman-teman. Ini inputannya bakalan error. Nah, sekarang kita menghitung waktu jatuh batu A nih. Ini tuh waktu jatuh A nih. Jatuh batu A maksudnya. Maaf ya teman-teman, kalau misalnya saya grogi, maklum lah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tuh ada TA sama dengan SQRT dalam kurung 2 kali H tutup kurung per G tutup kurung titik koma. Nah, ini tuh waktu jatuh batu A tanpa kecepatan awal nih teman-teman. Nah, di sini ada TB sama dengan TA kurang DT. Nah, ini untuk waktu jatuh B. Nah, selanjutnya di sini ada if TB kurang dari sama dengan 0. Ini jeda waktu terlalu besar nih. Jeda waktu terlalu besar. Batu B tidak mungkin jatuh bersamaan nih. Jadi ini tuh nggak boleh jatuh bersamaan. Nggak bisa jatuh bersamaan. Kalau misalnya hasilnya itu jatuh bersamaan batu B-nya, maka inputannya itu bakalan error nih. Inputannya bakalan error di bagian V0B, yaitu di bagian output edit 3 nih. Nah, selanjutnya kita masukin rumus nih. Rumus dari V0B itu adalah H kurang 0,5 dikali G dikali TB kuadrat. Nah, ini sebutnya TB kuadrat ya teman-teman. Habis itu tutup kurung per TB titik koma. Nah, habis itu output nih. Ini output nih. Ini bagian output handless edit 3. Kenapa edit 3? Karena tag untuk outputnya itu adalah tag edit 3. Makanya kita tulis edit 3. Dan tidak lupa juga kita tulis 6 to str V0B. Yaitu V0B itu bagian bagian yang kita cari sebutnya V0B tuh nih. Bagian ininya nih kita tulis nih. Biar nanti nggak salah masuk gitu, nggak error, sebutnya nggak error lah. Nah, setelah itu semuanya udah kayak gini. Habis itu jangan lupa kita save ctrls. Setelah itu kita run. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berjalan lancar. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita masukin angka-angkanya. Misal di sini H-nya itu 70. DT-nya itu hasilnya itu DT itu kita pakai 5S. Kita hitung bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak error ya teman-teman. Jeda waktu terlalu besar. Nah, ini nih contohnya nih, kalau misalnya jeda waktu terbesar, batu B tidak mungkin jatuh bersamaan. Oke, kita ganti. Coba kita ganti di sini pakai yang kedua. Bismillah. Nah, bisa kan? Nggak error? Nah, ini. Seperti inilah ya tutorial cara membuat kalkulator perhitungan kecepatan batu B agar jatuh bersamaan dengan batu A, teman-teman. Sekiranya cukup sampai di sini saja ya penjelasan tutorial membuat kalkulator dari saya Muhammad Putra Erlangga Aditya tentang perhitungan kalkulator kecepatan batu B agar jatuh bersamaan dengan batu A. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya, karena sesungguhnya saya juga masih belajar dalam menyusun kata-kata yang bagus dan baik agar mudah dipahami oleh rekan-rekan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Erlangga Aditya. Saya pamit. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.